Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, ini rekan-rekan media. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, walaupun rekan media udah kenal, tapi biar tambah mantap. Yang pertama ini ada Ibu Reri Lestari Murjizat, Wakil Ketua MPR RI dan juga anggota Majelis Tinggi Partai. Samping ada Bang Victor B. Laiskodat, Ketua Fraksi DPR RI, anggota Dewan Pertimbangan di DPP. Samping saya ada Kakak Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal DPP Nasdem. Berikutnya ada Kakak Ahmad Sahroni, Bendahara Umum, yang pegang uang, Bendahara Umum DPP Nasdem, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Sebelumnya ada Kakak Rifki, Ketua DPP Bidang Teritori Kalimantan Selatan, Ketua Komisi 2 DPR RI. Ini ada Kakak Fauzi Amro, ini Ketua DPP juga, Wakil Ketua Komisi 11. Ada Kakak Lucy, Ketua DPP juga, dan Kakak Siar, Wakil Sekjen. Teman-teman semua, hari ini DPP Nasdem akan menyampaikan terkait dengan pandangan Partai Nasdem atas keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) yang kita sama-sama tahu, ya. Jadi ini pandangan, jadi bukan semacam sikap, tapi ini pandangan Nasdem. Nah, Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur itu merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang dibangun dengan beberapa pertimbangan. Antara lain semangatnya itu untuk mendorong pemerataan ekonomi yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mempunyai daya dorong pembangunan di luar Jawa. Jadi semangatnya itu melakukan percepatan pembangunan ekonomi, melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang orang selalu berpikir di Jawa saja, Jawa sentris. Nah, pemerintah mendorong ke sana. Nah, pembangunan IKN telah menelan anggaran signifikan, baik dari APBN maupun non-APBN. Tahap 1, 2020-2024, pemerintah telah menggunakan anggaran sebesar 89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur dasar dan fasilitas perkantoran, lembaga eksekutif, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan yang bersumber dari investasi swasta murni dan BUMN dengan nilai investasi mencapai 58,41 triliun. Pemerintah juga telah menggalang investasi swasta dan asing melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dengan harapan kontribusi APBN hanya mencakup 20-30% dari total biaya pembangunan. Sementara itu, untuk periode 2025-2029, kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap 2 2025-2028 sebesar 48,8 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan perkantoran dan infrastruktur jalan. Di tengah kebijakan efisiensi negara soal anggaran saat ini, pemerintah harus dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional dan diharapkan melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan infrastruktur IKN. Infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran. Jadi saya ingin tegaskan gini, kita kan ada efisiensi, ada keterbatasan anggaran. Pemerintah punya program-program strategis yang harus tetap berjalan.
Jangan sampai juga nanti IKN kan sudah keluar banyak uang juga. Nah, menyeimbangkan antara beban negara yang besar dan IKN tetap jalan, ini juga menjadi salah satu pandangan yang nanti akan disampaikan. Selain itu terdapat beberapa hal yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di IKN, antara lain keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI ke Ibu Kota Nusantara hingga saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana amanat pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dua, pemerintah masih dalam proses melakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan penyesuaian strategi pembangunan IKN. Hal ini menyebabkan pemerintah belum dapat memastikan jadwal pemindahan kementerian atau lembaga dan pemindahan ASN ke IKN beserta rincian jumlahnya. Nah, dengan demikian Partai Nasdem memberikan beberapa opsi kebijakan strategis yang perlu diambil oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Pertama, jika IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka pemerintah segera menerbitkan keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, dan keputusan Presiden tentang pemindahan kementerian atau lembaga dan pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas. Jadi biar di IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak terlantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan gitu. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN. B, memungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun. Misalnya Kementerian Komenko Polhukam, Komenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Bappenas dapat menjadi pionir pemindahan. Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur termasuk Papua dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan. Yang kedua, jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah dapat segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional. B, mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik saat ini, pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. C, langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN, sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau telantar. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang. Nah, demikian pandangan Partai Nasdem terkait dengan IKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.